Halo bro, masih bersama gua Kenny di The Firanda Channel. Nah, gue sekarang ada rencana mudik nih bro. Ya ritual tahunan lah ya, kan lebaran tinggal beberapa hari lagi nih bro. Seperti biasa nih yang kita tahu nih, kalau mudik tuh kan yang terjadi adalah keepers ikan ini ketakutan. Aduh gimana ya kalau ikannya ditinggal nih. Aduh gimana nanti kalau ada ikan saling bully atau ikannya belum makan atau apa, nggak ada yang ngurus di rumah kosong gitu. Sebenarnya itu pun terjadi sama gue. Nah jadi sebelum mudik nih, kita cek dulu deh satu-satu, sekalian gue update nih koleksi ikan eksotis gue yang ada di sini nih bro. Oke, langsung aja deh, daripada banyak cuap-cuap nih, lagi bulan puasa, agak ngantuk nih habis buka puasa bro. Oke, jadi di tank yang ini nih, ini yang perlu gue cek dan gue siapin sebelum gue tinggal mudik. Sebenarnya tank ini tuh aman bro. Jadi di tank ini tuh insya Allah nggak ada potensi yang gimana-gimana deh. Kecuali ya gue nggak tahu ya kalau ternyata pompa mati atau apapun itulah gitu. Seperti kita tahu di sini ada dua Pairas Kombi nih gitu. Pairas Kombi ikannya kan juga cukup tenang. Dan di sini ada parang-parang nih bro. Parang-parang di sini udah mulai gede nih. Biasalah Kombi kebalap lagi bro size-nya gitu. Mereka ini nggak saling bully di sini. Jadi nomor satu itu paling tidak gue nggak khawatir lah kalau ada yang saling serang atau saling gigit. Dan masalah pakan juga gue udah cukup kan. Kemarin gue belanja tuh di Jatinegara kan untuk pakannya dia. Jadi nanti kalau gue pergi gue tinggal gantungin pakan aja. Pokoknya di tank ini aman lah bro, aman. Insya Allah aman ya, terlepas dari kondisi teknis pompa mati atau aerator atau ya mati lampu dan lain-lain lah ya. Cuman di sini tetap semua tank gua tetap siapin aerator portable bro. Jadi seandainya pompa mati, setidaknya masih ada waktu ya 6 jam pun, bahkan sampai 10 jam mungkin ikan masih bisa tahan lah. Kalau memang kondisi air normal begini ya, maksudnya nggak tiba-tiba ada yang muntah atau tiba-tiba ada pakan yang mati, akhirnya jadi amonia tinggi gitu. Jadi di tank ini Kombi juga udah makin gede-gede nih bro. Tapi yang paling signifikan sebenarnya yang paling kelihatan nih parang-parang nih. Ini udah bener-bener ngebalap lah size-nya Mas Kombi. Terus apa lagi ya? Di tank ini nggak ada sih bro. Di tank ini so far berjalan dengan semestinya. Jadi untuk tank ini kurang lebih begitu. Si dua Kombi dan satu Giant Sword Minnow nih, si parang-parang yang gue eman-eman banget nih kan eksotis Indonesia ini bro. Oke, terus sekarang kita lanjut ke tank yang bawah nih bro. Nah ini nih yang gue belum sempet cerita. Jadi di tank ini ya, ini sebenarnya salah satu Pairarmatus gua yang sakit nih bro. Jadi gua pisahin kan dari tank yang utama ini. Sekarang dia kondisinya sakit nih udah berbulan-bulan. Jadi matanya itu diserang sama Pairarmatus yang gede ini bro, mata sebelah kiri. Akhirnya karena mungkin kondisi imun tubuhnya turun, akhirnya mata kanannya makin hari malah cloudy eye bro gitu. Dan gua udah coba treatment dan lain-lain. Gue belum bisa cerita banyak tentang kondisi Payar ini. Yang jelas makannya udah oke banget. Ini malah bisa gue suapin. Kenapa gue suapin? Karena kayaknya penglihatannya lagi kacau balau nih dia gitu. Jadi kalau gue tinggalin pakan hidup atau gue gantung pakan di sini, itu malah sering nubruk jadinya untuk merekam. Jadi mungkin navigasinya kacau ya, karena matanya pun juga udah kena nih. Kondisi tanknya gue nggak bisa apa-apain karena kemarin gue coba nyalain lampu pun dia stres juga bro gitu. Malah kayak kambuh lagi. Gue lagi coba teliti lebih jauh deh apa nih yang terjadi sama Payara ini. Yang jelas gue nggak mau satuin dulu gitu. Gue nggak mau satuin dulu, jadi dia biar settle dulu di sini. Memang udah berbulan-bulan sih, tapi ya gue coba settlein dulu deh. Jadi ya ini kondisi airnya setengah aja, terus lampu juga gue nggak nyalain. Jadi ala kadarnya dulu deh. Paling nggak dia bisa tenang dulu, dia bisa makan bener dulu. Udah oke sih menurut gue kondisinya kayak gitu. Kita lanjut ke tank berikutnya nih. Nah kalau tank ini sebenarnya ini tank yang paling gue khawatirin nih bro kalau mudik. Bukan karena dia ikan yang udah langka atau gimana ya, cuman di tank ini sebenarnya size ikannya tuh udah mulai gede-gede bro gitu. Jadi tank ini sebenarnya gue yang lagi gue fokusin banget ya beberapa bulan ini. Jadi si Pairarmatus kan udah mulai gede ya. Kalau lo lihat kan tank ini sebenarnya juga mulai nggak pantas lah, mulai nggak proper bro. Insya Allah pertengahan tahun ini kita coba sediakan big tank bro. Gue nggak mau sebut mega tank dah, norak. Ntar nggak mega-mega banget gitu. Jadi khusus buat si Pairarmatus dan ya 3 sekawan ini deh, nggak khusus buat Armatus doang. Jadi di tank ini si Armatus tuh alpha banget bro kalau di tank ini. Jadi gue tuh agak serem sebenarnya. Udah gitu kan dia makannya juga lagi nggak gue push ya. Jadi 2 hari makan, 1 hari puasa, 2 hari makan, 1 hari puasa. Tampaknya di tank ini nanti pas gue mudik nih, lampu nih akan gue nyalain 24 jam terang benderang kayak gini bro. Kenapa gitu? Soalnya ini semua nih hewan nokturnal nih di sini nih. Mungkin Oxydoros ya pagi siang malam makan ya.
Cuman Pak Yara ini lebih agresif memang kalau kondisi tank gelap. Jadi gua akan nyalain 24 jam untuk mengurangi agresifnya si Dracula ini, bro. Nah, ini yang gua juga baru nemu nih, kejadian baru-baru ini. Waktu itu si Armatus ini, dia ngegigit Tarpon cukup parah, bro. Dan darahnya tuh ngocor keluar banyak. Nah, itu kalau kita mungkin lagi pergi atau ya kita lagi nggak ada di tempat lah gitu, itu air tuh langsung berbusa, bro, atasnya, karena darah yang keluar dari badannya si Tarpon nih banyak banget. Nah, kalau air udah cukup berbusa itu kan tandanya amonia melonjak tinggi ya, atau airnya tuh jadi kental lah ya. Gue kurang tahu nih bahasa ilmiahnya. Nah, itu salah satu penyebab ikan predator tewas satu tank. Waktu darah Tarpon ini keluar, memang air ini nggak jadi merah, bro, tetap bening, tapi atasnya udah kayak air sabun, bro, karena kental darahnya kali ya. Itu kalau gua nggak tahu, mungkin paginya udah tewas semua nih satu tank gitu, bro. Jadi itu alasannya kenapa gua akan nyalain lampunya 24 jam. Ya pokoknya sampai gua pulang dari mudik deh, bro, gitu. Kira-kira gitu, bro. Untuk tank ini kan formasinya nih Pak Yara Armatus yang udah 49 sampai 50 cm deh nih. Tarpon pun juga kayaknya 45 cm. Ini apalagi nih segede bagong ini. Ini si Oxydoras sih paling gila, bro, pertumbuhannya. Jadi gue sebenarnya agak rem-rem sedikit feedingnya ya, sampai nanti si big tank yang mau gue beli ini datang lah, mereka nggak keburu stres kesempitan di sini, bro, gitu. Jadi sebenarnya ini yang tank yang cukup jadi tank perhatian gue nih sebelum gue mudik nih, yang gue bikin gue dak-dik-duk lah. Nah, di tank ini juga sama, aerator portable, portable. Tadi gue bilang aerator portable ya dari tadi. Maksud gue aerator ACDC, bro. Aerator ACDC gue pakai nih di semua tank gue, terutama ini nih. Ini penting banget karena ikannya udah gede-gede banget. Kalau pompa mati, aerator juga mati. Pas mati lampu, udah selesai, bro, semua selesai. Jadi ini lagi gua kasih makan nih hari ini nih. Terus yang di bawah tank ini, nah ini sebenarnya dari semua ikan di galeri gue ini, justru yang paling serem nih ini menurut gue ya. Gue di sini nggak pandang ikan murah, ikan mahal atau apapun, gue nggak pandang. Pokoknya ikan yang gue pelihara di sini, gue pelihara dengan sepenuh hati. Jadi gue benar-benar pelajarin karakternya mereka. Jadi walaupun di sini cuma red belly piranha nih, cuman gue sangat memperhatikan keselamatan tank ini lah, bro, gitu. Kenapa gue bilang tank ini yang paling serem nih? Lo tau piranha kan, bro? Piranha tuh ada satu piranha yang kelaparan nih, terus satu piranhanya jahil nih, gigit temennya, yang lain ikut ngerubungin. Nah, itu yang serem dari piranha. Jadi dia harus dipastikan makan sih sebenarnya tiap hari, dan kalaupun nggak makan jangan lebih dari 2 hari, bro. Gue masih memikirkan sebenarnya tank ini gimana. Mungkin nanti akan gue tinggalin pakan hidup, atau mungkin ada security di depan yang bisa gue titipin, bro, sebelum gue pergi. Serem deh, tank ini tuh serem deh kalau kita nggak aware gitu. Balik lagi tadi gue bilang, ini piranha, bro, gitu. Yang mudah-mudahan dah nggak ada apa-apa. Karena lo tau kan, ikan tuh kalau udah ada satu nih yang mati di dalam tank, nah itu tuh yang bikin air jadi parah, akhirnya yang lain pun ikutan mati, bro. Oke, jadi kita langsung move ke tank serigala ini. Nah, ini jadi si tank serigala ini kalau ini sih tank yang paling aman, bro, di sini. Ya udah, dia single tank kan, jadi kita nggak perlu khawatir apa-apa. Wolfish pun sebenarnya puasa 1-2 hari juga nggak akan ada apa-apa sih. Cuman yang jadi perhatian gua di dalam tank ini, gua baru masukin hardscape nih, bro. Taninnya tuh masih banyak banget di air ini. Cuman nggak berpengaruh sih, dia masih mau makan dan lain-lain. Cuman kalau kita lihat kan di permukaan airnya nih, jadi kayak sedikit berbusa ya. Bukan berbusa sih, kayak gelembung lah. Gelembungnya tuh kayak nggak pecah-pecah, bro. Jadi berarti kan air di dalam tank ini agak kental nih. Kentalnya tuh ya karena tanin yang tadi gue bilang. Perhatian gue lebih ke situ aja sih. Cuman ini tank ini rutin sih. Sekarang tiap hari gue ganti air sedikit sampai taninnya bener-bener hilang dan airnya enak lagi. Nggak ada pengaruh sih sama dia. Ini Wolfish juga udah oke nih. Sekarang dia udah mau 35 cm lebih nih. Menurut gue Wolfish pertumbuhannya nggak cepet-cepet banget sih, bro. Jadi ya oke lah. Dia di tank ini masih oke. Udah lah, gue males ada ikan komtengan lagi buat si Wolfish. Biarin aja dia sendiri. Ini juga gue udah cukup puas lah sama tank ini. Gue pribadi ya cukup puas karena enak lah nikmatinnya sambil kerja di sini gitu, bro. Jadi ini tank yang paling aman gue tinggal di sini. Dan gue perhatiin Wolfish juga ikannya kuat ya. Maksudnya tanpa aerator dan tanpa pompa pun dia lebih kuat dengan hidup. Tapi ya jangan, maksud gue jangan kayak gitu. Namanya ikan tetap perlu filtrasi dan oksigen. Coba nih kita kasih makan nih. Nah ini, bro, kita coba kasih makan. Siapa tahu mau. Coba. Nah tuh. Ini emang sohib gue banget ini. Kesini dong. Gue tuh kenapa malas kasih makan di sini? Takutnya serpihannya nyelip-nyelip ke hardscape, bro. Jadi gue menggiring dia ke sini susah banget ya. Wah, mudah-mudahan dimakan ya. Makan sampai gitu amat gue makan ini. Sampai harus makan lagi, bro. Nah,
Ya udah kira-kira gitu aja bro. Kalau sebelum mudik alangkah baiknya kalian cek semua formasi tanknya, keadaan tank gimana, ada yang sakit atau enggak. Yang pasti kalau mau mudik itu water change dulu deh yang benar. Jadi kalau kalian tinggal tuh aman lah gitu. Juga jangan kasih pakan yang berlebihan atau overfeeding bro, jangan, nanti kondisi airnya jadi jelek, amonia naik dan lain-lain deh. Oke bro, segitu aja. Jadi gue ucapin minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Sorry ya bro kalau ada salah-salah di konten-konten gue sebelumnya. Jangan lupa like, share, comment, and subscribe the Firanda channel. Your hobby is your pride.